Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, saya akan menyampaikan paparan singkat mengenai manajemen karir di PT Pupuk Kujang. Paparan singkat ini terdiri dari klasifikasi jabatan, jenis promosi, serta kategori talent atau talenta karyawan. Topik ini penting karena sistem manajemen karir yang baik akan menciptakan jalur pengembangan sumber daya manusia yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada hasil serta kompetensi jangka panjang. Pertama, kita akan membahas mengenai band atau klasifikasi jabatan. Sistem band ini merupakan struktur karir yang memetakan posisi setiap karyawan berdasarkan tanggung jawab dan peran kerjanya. Terdapat 7 tingkatan band, mulai dari band 7 hingga band 1. Klasifikasi jabatan di Pupuk Kujang ini membagi menjadi 2 kategori besar, yaitu manajerial dan non-manajerial. Untuk manajerial dibagi lagi menjadi 2, yaitu struktural dan project based. Untuk struktural ini mencakup jabatan seperti SVP, VP, hingga supervisor. Sedangkan project base ini mencakup peran-peran seperti SPM, PM, hingga junior officer. Sementara non-managerial ini mencakup individual contributor seperti advisor, engineer, research, hingga teknisi dan operator. Dengan adanya jalur struktural, proses base, dan jalur karir sesuai potensi dan aspirasi setiap karyawan. Selanjutnya, dalam tujuan mendukung mobilitas karir, PT Pupuk Kujang menyediakan 3 jalur promosi. Yang pertama ada promosi band, promosi job grade, dan promosi person grade. Promosi band ini merupakan kenaikan tingkat jabatan ke level band yang lebih tinggi. Sedangkan promosi job grade merupakan peningkatan kompleksitas atau bobot pekerjaan dalam band yang sama. Dan promosi person grade yaitu peningkatan level personal yang mencerminkan kualitas individu meskipun belum naik jabatan. Masing-masing promosi memiliki 2 jalur, yaitu fast track dan normal track. Fast track ini merupakan berlaku untuk karyawan berprestasi tinggi. Promosinya bisa lebih cepat. Misalnya promosi band bisa dilakukan setelah 2 tahun saja. Sedangkan normal track ini berlaku untuk karyawan dengan kinerja stabil, namun dengan waktu tunggunya lebih lama, misalnya 3 tahun untuk promosi band. Untuk promosi person grade, fast track memungkinkan kenaikan 2 tingkat dalam setahun jika karyawan menunjukkan kinerja dan potensinya yang luar biasa. Yang menjadi dasar utama promosi adalah pencapaian MGD atau Minimum Development Goals yang menunjukkan kesiapan dan hasil kinerja karyawan selama periode tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang kategori talent. Kategori talent ini merupakan sistem pemetaan karyawan berdasarkan 2 dimensi utama, kinerja, nilai kinerja dan core values, dan nilai kompetensi serta learning agility. 2 kategori ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi karyawan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, menyusun strategi pengembangan individu dan organisasi, dan menentukan siapa yang perlu pelatihan, rotasi, promosi, atau intervensi. Selanjutnya, dalam lampiran di sebelah kanan ini yaitu pemetaan posisi karyawan berdasarkan 9 kategori. Ada low performer, solid profesional, high profesional, developable talent, solid performer, high performer, emerging talent, failure top talent, dan high potential. Kategori ini bukan hanya alat pemetaan, tapi kategori-kategori yang disebutkan ini bukan hanya untuk alat pemetaannya saja,
tapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan, rotasi, pelatihan, hingga promosi. Nah, penempatan dalam kategori ini ditentukan berdasarkan evaluasi rutin dari kinerja, penilaian kompetensi, assessment learning agility, dan observasi perilaku sesuai core value perusahaan. Nah, misalnya nih, karyawan dengan potensi tinggi dan performa kuat akan di fast track ke posisi penting atau diprioritaskan dalam program kepemimpinan. Nah, karyawan di kuadran 6 sampai 9 akan menjadi sasaran utama program pengembangan fast track atau pipeline eksekusi. Nah, sedangkan yang berada di dalam kuadran 1 sampai 3 biasanya menjadi prioritas untuk coaching, pembinaan, atau bahkan restrukturisasi peran.